Baik, perkenalkan nama saya Maria Ferani Nesumu, NPM 12190119, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Semester 4, Kelas C, Kampus Universitas Timor, Keva Manado. Tujuan saya buat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Agribisnis. Judul dari jurnal yang saya cari yaitu Penentuan harga pokok penjualan beberapa komoditas hortikultura. Subsektor hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang mencakup tanaman sayuran, buah-buahan, hias, dan biofarmaka. Berdasarkan hasil survei pertanian atau sensus atau SUTAS tahun 2019, jumlah rumah tangga usaha pertanian atau RTUP subsektor hortikultura sebesar 10,10 juta rumah tangga dan merupakan terbanyak keempat setelah rumah tangga subsektor tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan. Kontribusi subsektor hortikultura terhadap produk domestik bruto atau PDB tahun 2019 triwulan kedua yang hanya sebesar 1,66% atau 126,6 triliun. Petani merupakan aktor penting dalam sektor perekonomian yang berperan sebagai produsen sekaligus konsumen dalam hal penyediaan bahan makanan. Besar kecilnya pendapatan petani tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain luas lahan, harga jual, biaya produksi, tingkat pendidikan, lamanya menekuni usaha tani, modal, dan jam kerja. Harga jual merupakan variabel yang langsung berpengaruh terhadap pendapatan petani karena harga dikalikan dengan banyaknya produksi yang dihasilkan petani, merupakan penerimaan petani secara bruto. Namun harga jual suatu komoditas seringkali fluktuatif sehingga dapat merugikan petani, apalagi jika pada musim panen raya di mana harga komoditas di pasaran menjadi anjlok. Oleh karena itu, dalam paper ini saya membahas penentuan harga pokok penjualan pada 35 komoditas hortikultura dan kelayakan usahanya berdasarkan rasio return and cost atau RC rasio. Adapun data yang digunakan dalam paper ini adalah inflasi IHK, inflasi harga produsen, jumlah produksi komoditas, Badan Pusat Statistik, serta data suku bunga dasar kredit yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian menggunakan Revenue to Cost Ratio atau RC Ratio adalah indikator yang mendeskripsikan apakah suatu usaha layak untuk dijadikan atau tidak layak untuk dilanjutkan operasinya. RC Ratio dirumuskan sebagai berikut. R per C rasio sama dengan R per TC. Dengan R adalah penerimaan petani yang berasal dari nilai produksi utama dari suatu komoditas hortikultura, dan TC atau total cost adalah biaya total produksi untuk menghasilkan produksi dalam bentuk standar dari suatu komoditas hortikultura. Penentuan harga pokok pada kondisi break-even point atau BEP adalah suatu kondisi unit usaha tidak mengalami keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian. Adapun rumus harga produksi untuk mencapai BEP adalah harga BEP sama dengan TC per Q. Dengan Q adalah banyaknya produk X yang dihasilkan, harga BEP ekivalen dengan biaya total rata-rata atau average total cost. Penentuan harga pokok penjualan komoditas dalam publikasi menggunakan metode cost plus pricing. Metode merupakan metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan dengan menghitung biaya total rata-rata atau average total cost ditambah dengan besarnya biaya total HPP adalah harga pokok penjualan suatu komoditas RP per KG. ATC adalah biaya total produksi rata-rata dihitung dari keseluruhan biaya produksi untuk menghasilkan produksi standar suatu komoditas dibagi dengan produksi yang dihasilkan, dan M adalah markup. Penentuan suku bunga dasar kredit dalam studi ini adalah rata-rata suku bunga dasar kredit retail pada triwulan ketiga 2018.
Rata-rata suku bunga dasar kredit retail triwulan 3 2018 yaitu sebesar 10,54%, inflasi IHK triwulan 3 2018 adalah 3,9%, dan inflasi harga produsen sektor pertanian triwulan 3 2018 adalah 3,91%, sehingga rata-rata inflasi yaitu sebesar 3,48%. Harga pokok penjualan versi pertama adalah harga pokok penjualan dengan markup sebesar 10,54% atau berdasarkan rata-rata suku bunga dasar kredit. Kemudian harga pokok penjualan versi 2 adalah harga pokok penjualan dengan markup 14,2% atau berdasarkan suku bunga dasar kredit dan inflasi. Hasil dan pembahasan berdasarkan tabel pertama menunjukkan bahwa RC rasio dari 35 komoditas hortikultura bernilai lebih dari 1. Hasil perhitungan harga BEP atau harga untuk mencapai kondisi break-even point dan harga pokok penjualan tersaji pada tabel pertama. Harga pokok penjualan lebih besar dari harga BEP, sehingga dapat dipastikan petani mendapatkan keuntungan besar sebesar markup dan harga BEP-nya. Harga pokok penjualan versi 2 jauh lebih besar daripada harga pokok penjualan versi 1. Karena pada tabel pertama, harga pokok penjualan versi 2 ditambah unsur inflasi selain suku bunga dasar kredit retail. Komoditas wortel merupakan dua komoditas dengan harga BEP dan harga pokok penjualan versi 1 dan 2 paling rendah. Harga BEP pokok penjualan versi pertama dan 2 untuk wortel masing-masing adalah 1.447,12 per kilogram, 1.599,65 per kilogram, dan 1.650,1 per kilogram. Harga BEP pokok penjualan versi 1 dan 2 untuk pisang masing-masing adalah 1.504,17 per kilogram, 1.662,71 per kilogram, dan 1.715,6 per kilogram. Harga BEP dan harga pokok penjualan yang disajikan dalam paper ini adalah tingkat harga rata-rata dalam lingkup nasional, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penentuan harga petani atau harga patokan pemerintah untuk beberapa komoditas. Pokok penjualan versi pertama dan 2 untuk cabai besar masing-masing adalah 9.995,32 per kilogram, 11.048,83 per kilogram, dan 11.396,66 per kilogram. Komoditas cabai besar, bawang merah, dan cabai rawit merupakan 3 komoditas dengan harga BEP dan harga pokok penjualan versi 1. Komoditas persediaan komoditas. Pada yang terakhir, saya melampirkan hasil perhitungan RC rasio dan harga pokok penjualannya. Bisa teman-teman lihat pada tabel di bawah ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih.